Pagi, Miss. Pagi, Miss. Gimana, Nah, gimana kabarnya? Baik. Baik. Oke. Nah, sekarang sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Dia pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kasih dia. Nah, sekarang ini layar udah pada kebuka kan? Kalian baru tumben ketemu sama temannya lagi. Nah, sekarang coba hidupkan lagi layarnya. Kalian perhatikan wajah teman kalian. Ya, kalian perhatikan wajah teman kalian. Tapi sebelumnya boleh juga kalian perhatikan wajah kalian di layar dulu dah. Kalau sudah, coba kalian tuliskan di chat. Silakan kalian tulis perasaan yang kalian rasakan sekarang. Satu kata aja, satu perasaan. Ya, ceria, wah. Terima kasih dia, ceria ya hari ini. Yang lainnya ayo tuliskan di chat perasaan kalian senang. Nah, sekarang ke Safitri. Safitri merasa biasa saja, kenapa? Ya, nggak kenapa-napa, Miss. Kenapa? Gitu, napanya flat gitu aja ya. Flat face berarti ya. Ya. Oke. Nah, sekarang untuk materi pembelajaran ini, kalian kan sudah belajar mengenai bentuk simple present tense. Ya kan? Ya, Miss. Oke, dan juga sudah belajar berbagai kata sifat dari berbagai latihan yang sudah Miss kasih. Kata sifat. Nah, sekarang kalau untuk kata sifat dalam bahasa Inggris, siapa yang bisa menyebutkan? Apa aja yang masih ingat? Apa aja? Kata sifat atau adjektif. Kata sifat apa aja yang masih kalian ingat? Natalia coba. Beautiful, Miss. Ya? Beautiful, Natalia? Nah, yang akan kita pelajari. Sudah muncul di layar belum? Belum. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Ada kata-kata sifat. Yang ini juga sudah pernah Miss share ya. Sudah pernah kalian pelajari juga jenis kata sifat dan juga bentuk simple present tense. Dari wajah-wajah, dari gambar-gambar ini ada ya, gambar orang dulu deh. Gimana dari rambutnya, dari badannya? Hairnya itu black, warna rambutnya itu black. Oke, black hair, Oke, black and brown. Di bawah meja, Under table. Under table. Under the table. Last picture apa di sini? Itu ada pulpen. Pen. Oke, Ada 5 pulpen. 5 pulpen, Bu. Oke. 5 pen. Ya. 5 pens. And what are the colors? Warna pink. Blue, Pink, Pink, blue, black, white, green. Sekarang kalian akan menggambarkan seseorang, sesuatu, ataupun benda yang ada di sekitar kalian. Kalian bisa menuliskan, kalian juga bisa membuatnya dalam bentuk PowerPoint, atau juga bisa langsung menyampaikan gambaran benda tersebut atau orang tersebut secara lisan. Ya. Jadi, atau juga kalian bisa membuat gambarannya, kalau memang kalian bisa melukis atau menggambar, kalian bisa buat gambaran benda tersebut. Dan tentu saja ada deskripsinya. For example, seperti orang tadi ada black and curly hair. Ya, kemudian kalau misalnya binatang tadi ada white fur, it has 4 legs, dan yang lainnya. Paham kan? Paham, Miss. Oke, Miss akan beri waktu kalian untuk membuat description-nya benda yang ada di sekitar kita ataupun binatang yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau kalian mau membicarakan langsung atau mengucapkan secara lisan, kalian bisa tunjukkan benda kalian. Seperti tadi ada yang pakai helm ya. Ya, you can describe your helmet. You can describe yourself. Kalian juga bisa gambarkan diri kalian. How is yourself? And then how is your brother? How is your pet? And then the example yang lainnya. Jelas? Jelas, Miss. Oke, Jelas, Miss. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. This my. Oke, sambil mengerjakan, kalian dengarkan musik dulu ya.
Now I will ask you, one of you, to tell about your paragraph atau your product about descriptive text. Oke, who wants to tell? Siapa yang mau menampilkan atau? Oke, iya, silakan. Alright, silakan dia. Yang lain berapa ya? Di sini saya akan mendeskripsikan laptop saya. This is my laptop. I really love my laptop because this is a gift from my uncle. I do a lot of things with it, such as watching movie, play games, listen to favorite songs, and I also use it to complete my school exam. It was very reliable. It is like every time I need it, it will always be there for me. The color of my laptop is black. The screen and frame are quick thick, and the body of the laptop is also quick thin. So you can imagine my laptop is thin and heavy. Thank you. Oke, tepuk tangan untuk dia semua ya. Oke, you are berarti benar-benar udah paham tentang apa yang digambarkan dia, Surya. Surya, apa yang digambarkan oleh dia tadi bendanya? Laptop, Miss, laptop. Oke, laptop. Siapa yang memberikan laptop? Pamannya. Siapa yang memberikan? Oke, good. Berarti you know what. Ya, berarti Surya juga paham apa yang dia bicarakan. Yang lain videonya dihidupkan juga ya, biar bisa lihat. Kalian juga bisa melihat ekspresi teman kalian. Wiguna, you can tell about your papaya or your helmet. Wiguna, audionya masih off itu, di-on-kan dulu. Oh ya, sorry ya. Okay. Alright, come on, tell me. This is very useful helmet for our safety in driving. Double. That's all. Safety. Okay, Wiguna, berarti you must. Okay, for safety, when you riding your bike. Sekarang Aditya. Okay, very good Aditya. Hello everyone, I really enjoy myself. Alright. Section number 6. Today, I will learn what is this. In my wish to Yeah. I have a recipe. His name is Wendy. Can read your paragraph. And then I want to thank you Aditya, you have done your job very well. Ya nanti fontnya bisa diperbesar lagi ya biar lebih gampang dibaca dalam PowerPoint. Itu bisa dibagi menjadi 2. Ya, satu slide untuk mungkin sampai berapa paragraf, mungkin maybe 2 paragraphs, and then the last you can use the second slide. Jadi bisa dipakai slide yang berikutnya. Untuk tugas yang kalian kerjakan, yang kalian gambarkan benda di sekitar kalian itu bisa kalian tulis berupa paragraf atau juga bisa kalian rekam suara kalian kemudian kalian upload pada GCR atau juga bisa kalian kirimkan PowerPoint-nya ya. Itu tergantung kalian. Kalian mau membuat tugas deskriptif ini berupa apa? Silakan. Jelas kan? Berarti nanti Jelas, Bu. saya kirim ke Jadi, Miss akan memberikan juga latihan untuk mengelola perasaan biar semakin positif dalam menghadapi pembelajaran apalagi masih daring ini. Di mute dulu, kita akan latihan relaksasi ya, relaksasi, tolong semuanya di mute ya, kalian dengarkan suara yang akan didengarkan tadi, kalian dengarkan suara itu sambil ikuti instruksi yang Miss berikan ya. Duduk dalam posisi tegap, tangan bisa kalian taruh di meja ataupun di atas paha. Oke, setelah itu kalian tarik nafas dalam.
Rasakan ya, udara itu masuk melalui hidung. Kemudian rasakan juga udara itu keluar melalui hidung. Oke, lakukan lagi. Tarik nafas melalui hidung. Dan keluarkan nafas juga melalui hidung. Kalau kalian nggak bisa rasakan nafas keluar melalui hidung dan masuk melalui hidung, kalian bisa pegang perut kalian. Jadi perut kalian akan mengembang ketika udara masuk dan mengempis ketika udara keluar. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang kita udah lakukan hari ini? Saya Min. Oke, dia aktif ya, dianya. Oke, silakan. Apa yang Ya, hal pelajaran yang hari ini dapat kita pelajari itu, kita itu tadi bisa menyebutkan contoh-contoh kata-kata aktif. Setelah itu Miss memberikan sebuah gambar sebagai contohnya, yaitu gambar anak perempuan tadi, terus ada kucing, ada juga anjing. Setelah itu kita juga mendeskripsikan barang-barang di sekitar kita yang ada di rumah dengan menggunakan kata kerja. Setelah bagian akhir itu kita melakukan teknik penenangan diri agar lebih tenang dan lebih merasa lebih baik. Oke, bagus sekali ya dia ya. Benar-benar perhatian dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, dan juga jelas sekali apa yang sudah disampaikan sama dia tentang refleksinya. Dan sekarang bagaimana refleksi tentang situasi pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyampaikan? Bagaimana tentang pelaksanaan pembelajaran hari ini? Pratiwi? Hemon? Oke, bagus sekali ya dia ya. Benar-benar perhatian dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, dan juga jelas sekali apa yang sudah disampaikan sama dia tentang refleksinya. Dan sekarang bagaimana refleksi tentang situasi pembelajaran hari ini? Jadi untuk tenang, menarik nafas, dan duduk. Oke. Alright. Nah, itu fungsinya ya. Jadi kita berusaha sadar dengan diri kita sendiri. Jadi apapun situasinya, kalian harus sadar dengan diri kalian, biar tidak nanti mengambil tindakan yang salah yang kemudian kalian sesali. Ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini, I think enough. Ya, ingat untuk mengumpulkan tugas kalian. Itu semuanya bisa kalian upload di dalam GCR. Oke, terima kasih ya sudah menyediakan waktunya. Sukses untuk kalian semua, dan ingat tetap kerjakan yang terbaik. Apapun itu, selalu kerjakan yang terbaik. Bye. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Kalian bisa live. Terima kasih ya. Oke, thank you. Proses yang saya lakukan pada pembelajaran ini adalah melalui tatap maya dengan Google Meet. Tidak hanya Google Meet, saya juga menggunakan media Google Classroom, video, dan juga LKS online berupa live worksheet, di mana mereka dapat mengerjakan tugas mereka dan juga mengumpulkan hasil yang mereka buat dalam Google Classroom. Selain itu, ada banyak tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan Google Meet. Ada beberapa anak yang bermasalah dengan internet sehingga beberapa kali terlempar. Ada juga anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran karena tidak memiliki kuota. Tapi bersyukur hanya 6 anak yang tidak mengikuti pembelajaran secara online dengan tatap maya. Selamat pagi. Untuk refleksi pembelajaran yang telah saya laksanakan bersama anak-anak, ternyata membawa dampak yang sangat menggembirakan. Di awal saya menanyakan tentang perasaan yang dialami oleh anak-anak pada saat pertama kali mengikuti pembelajaran. Dan ternyata mereka merasakan sangat bahagia karena dapat bertemu dengan teman-temannya secara tatap muka, secara tatap maya. Di sana mereka mengekspresikan bahwa mereka merasa senang, bahagia, dan ada juga yang merasakan biasa saja terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dan tidak ada perasaan negatif yang mereka tampakkan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran hari ini adalah mengenai pembelajaran deskriptif teks, di mana mereka harus menjelaskan atau menggambarkan seseorang yang ada di sekitar mereka,
benda yang ada di sekitar mereka ataupun binatang-binatang yang ada di sekitar mereka. Pembelajaran saya lakukan dengan pertama kali memberikan materi tentang apa itu kata sifat. Kata sifat adalah kata yang akan diperlukan untuk menggambarkan benda-benda tersebut. Dan juga penggunaan dari kata kerja pertama dalam bentuk kalimat simple present tense. Hal ini dimaksudkan untuk mereka dapat membuat kalimat secara jelas dan benar. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya membebaskan mereka untuk membuat produk yang mereka sukai. Apakah itu dengan berbicara secara langsung, ataukah membuat PowerPoint, ataukah membuat paragraf yang mereka tulis dalam kertas lempiran. Dan ada juga mereka yang langsung mengungkapkan apa gambaran dari benda kesukaan mereka. Seperti tadi ada yang menggambarkan tentang helm mereka, karena hobinya dia adalah naik sepeda. Jadi dia menggambarkan tentang bentuk helmnya dia. Ada juga yang menggambarkan tentang collection pen-nya. Dia menggambarkan collection pen yang dia sukai. Dan di sini terlihat sekali antusias anak-anak dan bahkan menumbuhkan minat dan bakat mereka dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Karena di sini mereka tidak ada beban dalam mengerjakan tugas. Dan juga mereka merasa bebas dalam mengerjakan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan minat bakat mereka. Ketika dalam penanaman keterampilan sosial emosional, saya meminta anak untuk mengamati wajah mereka yang nampak dalam layar. Kemudian mereka menuliskan apa yang mereka rasakan sesuai dengan wajah yang mereka tampakkan. Setelah itu saya mempraktikkan teknik stop. Teknik stop saya tampilkan dengan memberikan contoh apa saja langkah-langkah yang harus mereka kerjakan. Seperti mulai dengan duduk tenang, badan tegak, kemudian tangan diletakkan di atas meja ataupun di atas paha. Setelah itu mereka duduk dalam posisi badan tegak dan kemudian boleh memejamkan mata. Setelah mereka memejamkan mata, mereka akan mulai dengan menarik nafas secara perlahan dan juga mengeluarkan nafasnya secara perlahan melalui hidung. Mereka kemudian saya minta untuk merasakan udara yang mengalir melalui hidung dan udara yang mengalir keluar melalui hidung. Ketika mereka tidak bisa merasakan udara yang keluar maupun udara yang masuk melalui hidung, saya minta anak untuk memegang perutnya dan merasakan apa yang mereka rasakan ketika mereka memegang perut. Ketika udara masuk, mereka akan merasakan perut mereka mengembang dan akan mengempis ketika udara keluar melalui hidung. Setelah mereka merasa tenang, baru kita akan melanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Dan ketika saya menanyakan apa yang mereka rasakan ketika mempraktekkan praktek stop ini, mereka menyebut bahwa mereka merasa menjadi lebih tenang, menjadi pikiran lebih terbuka, dan pembelajaran dirasakan menjadi lebih menyenangkan. Tidak ada perasaan tertekan, tidak ada perasaan takut ketika mereka melaksanakan pembelajaran. Dan kemudian saya meminta anak untuk menuliskan perasaan mereka sesuai dengan jurnal yang telah saya berikan. Di situ mereka akan menuliskan perasaan apa yang terbaik bagi mereka rasakan ketika mengikuti pelajaran ataupun perasaan terburuk ketika mereka melakukan pembelajaran. Dan kemudian saya sebutkan apa yang mereka lakukan untuk mengatasi perasaan emosi tersebut. Oke. Untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan. Dan refleksi yang saya sampaikan ini, terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Terima kasih, semoga bermanfaat atas pembelajaran yang saya lakukan.